Ya. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan? Gini Ustaz ya, Iya. sebelum itu ada off nggak di Padang, Pak? Om, untuk ini ya, untuk manasik Pak ya. Iya. Iya. Insya Allah kalau untuk di Padang bisa kita laksanakan Pak. Eh, kita di Padang ada Ustadz satu lagi yang juga bisa yang udah berpengalaman untuk mengajarkan manasik umroh. Ya berapa hari sebelum berangkatnya Ustaz? Kalau untuk manasik itu sekitar seminggu sebelum berangkat bisa kita laksanakan insya Allah. Ini untuk bapak-bapak karena ini adalah keberangkatan yang pertama di musim umroh yang baru ya. Nah, jadi memang ini kita agak mepet sedikit waktunya. Jadi dikarenakan waktu antara selesainya haji dengan berangkatnya kita ini sangat pendek sekali ya, sangat tipis sekali gitu ya. Nah, jadi karena itu eh, apa ada biasanya kan kita 1 bulan 2 bulan udah bisa kita laksanakan manasik gitu ya. Tapi karena ini waktunya sangat pendek, insya Allah kita seminggu sebelum berangkat udah kita laksanakan manasik yang Setiap hari, secara yang Ustaz? di Padang. Ya setiap hari Ustaz. Enggak, manasiknya sekali aja Pak, karena umroh itu sebenarnya kan singkat. Iya ya. Ya, Sekali. umroh itu singkat sekali aja. Ini Nah, informasinya nanti lewat itu aja WA ya. ya siap siap, insya Allah melalui WA saja. Ya Insya Allah. Sudah kapan dia? Ya, Pak Sigit, Pak Sigit silakan. Pak Sigit, ada pertanyaan silakan Pak. Pak Sigit dari daerah mana coba dibuka suaranya Pak Sigit? Ya, Baik, sudah dengar Pak Ustadz? ya dengar, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya dari Waalaikumsalam Temanggung warahmatullahi dan wabarakatuh. Oh dari suami Temanggung. Iya ya sama Bu ini ya. ya, Bu Suci, Bu kemudian Suci. saya Pak Pujo, Iya, kemudian Bu Sumarmi dan satu lagi tetangga kami Pak Giyatno. 5 orang Pak. Pak. 5 orang ya, Ya. alhamdulillah. Ya. Mau Eh matur Pak. iya, itu untuk programnya Pak Sigit berapa hari? 1 bulan Pak Ustadz. Oh 1 bulan ya, alhamdulillah. Siap insya Allah. Ya, amin. Pak Baik, Ustadz, izin Pak iya, Ustadz. iya silakan Pak Eh, Sigit. Saya barusan buka, ini mau matur terkait keberangkatan itu tanggal berapa, kemudian Ya, kami jam berapa, karena kami jauh, perjalanan kami lewat tol paling tidak 10 sampai 12 jam, iya, sehingga kami memerlukan waktu untuk bisa menyesuaikan iya, di bandara. Kemudian iya, terminalnya terminal nomor berapa Pak Ustadz itu? iya. Nah itu semua ya saya jawab ya. Iya Saya Pak. jawab. Nah itu semua pertanyaan Pak Sigit itu sangat berkaitan dengan tiket. Nah kita Oh informasikan nggih. tiketnya Insya Allah sekarang tanggal 10. Itu. Ya Nggih. kita informasikan tiketnya nanti tanggal 15 Pak. Tanggal 14 Oh atau iya, 15. Ya. nggih, nggih. Jadi hari Oh, ini sama besok kita urus visanya dulu. Nah, setelah nggih. itu kita langsung beli tiket. Jadi tanggal 14, 15 itu insya Allah kita udah informasikan tiketnya, pesawatnya apa, dan kemudian bandaranya nanti di terminal berapa dan jamnya juga insya Allah. Nggih. Ya, Yang kedua, Ustaz, kami ya, karena kami belum begitu familiar di terminal, ya. kalau pulangnya itu kalau dijemput di terminal berapa ya, Pak Ustadz? Pulangnya maksudnya pulang dari Saudi atau gimana? Ya, pulang dari Saudi. Pulang Pulang dari dari Saudi Saudi. Ya. turun di terminal di Bandara Soekarno-Hatta tuh di terminal berapa ya kita keluarnya? Nah, kalau itu nanti juga tergantung pesawatnya, Pak. Kalau kita misalnya pesawatnya seperti pesawat kotor atau pesawat Saudi Airlines itu di terminal internasional di terminal 2. 2 atau 3? Terminal 2. 2, Pak. 2 dan 3 sebelahan kayaknya ya, bersebelahan.
Gitu ya. Oh gitu. Tapi Iya, satu jalur Pak Ustadz itu. satu jalur ya, internasional itu satu jalur. Oh Satu nggih, jalur nggih, ya. Jadi nggih. untuk memastikan terminalnya itu kan sangat tergantung kepada maskapai yang kita gunakan. Oh Nah, itu gitu Pak. juga nanti kita informasikan. Tapi di bandara kalau untuk keberangkatan kita ada tim yang menghandle untuk keberangkatan. Nah, kalau untuk kepulangan biasanya kita menghandle sampai Bandara Saudi. Karena nanti kepulangan di Indonesia biasanya dijemput di jemaah masing-masing. Nggih, nggih. Tapi ya nanti kita koordinasikan dengan tim yang di Jakarta. Kalau memang Nggih. rasanya dibutuhkan untuk pas kepulangan di Bandara Indonesianya, kita akan tugaskan tim untuk menyambut insya Allah, Pak. Baik, Pak. Ya, Yang terakhir Pak Ustadz, silakan Pak Sigit. nggih, matur nuwun. Ketika kita turun dari Jeddah, mohon maaf, Ya. Jeddah Madinah, Mm. kemudian Madinah Mekah itu kita bayar atau include dari perusahaan, Pak Ustadz? Untuk satu kali umrah udah include dari perusahaan, Pak. Untuk satu Oh, kali umrah. dari Iya, bayarnya taksi itu, Pak, dari Jeddah ke Madinah, Madinah iya, ke Mekah. iya, itu sudah include. Oh, nggih, matur nuwun, matur. Nggih, Iya, nggih. kecuali Kalau kalau pulang, nanti, iya, pulangnya juga sudah, oh sudah juga. Oh, sudah. kami kan mempersiapkan uang real kan kalau tidak Iya, include gitu, Pak Ustadz, nggih. iya, Oh, nggih, sudah Pak. include. Iya, Terima kasih. kecuali kalau nanti selain umroh yang satu kali itu, misalnya Bapak pengen umroh kedua atau ketiga, atau Bapak ingin jalan-jalan misalnya, itu tuh mungkin di luar yang tadi. Karena satu Nggih. bulan itu waktunya cukup panjang, kita ya Bapak bisa mungkin mengunjungi beberapa tempat tertentu di Kota Madinah atau ini nanti di luar yang ini, di luar yang biaya yang tadi. Insya Allah, insya Allah satu kali Pak Ustadz sesuai dengan yang disampaikan Pak Ustadz dan Oh iya, Ustadz kami di Temanggung iya. ya dari Pondok Darul Asar, Oh Masya Allah. Ustadz Ustadz Komar Zainuddin, Oh Masya Allah. Iya. Ustadz Komar Suwaidi. Nggih. Iya, Eh, iya, ma'ruf. nggih. Terus paling kami ke Taif, Pak Ustadz ke Taif. Nah, Iya, nanti kita bisa bahas sendiri. iya, siap. Nggih. Masya Allah. Nggih. Nggih. Baik. Matur nuwun Pak Ustadz. Terima kasih Iya, sekali. Insya sama-sama. Allah besok kalau Pak Ustadz ketemu kamu mau suat matur banyak terkait dengan kami ditugaskan dari KBIH untuk Iya, matur Bapak di kalau ketemu pribadi aja. Nggih. boleh. Bapak Boleh. tidak tahu Pak Ustadz, Gimana Pak Sigit? Pak Ustadz juga pergi bareng kami kan? Kalau saya perginya duluan, nanti yang bareng jamaah nanti ada dari tim kami satu orang. Oh ya, tapi Ah, bisa ke sana ya Pak Ustadz ya. Saya mau iya, matur. Siap, iya. Kalau siap. itu Insya Allah. Nggih. Ya, Ya, saya Ustadz, matur nuwun. duluan dan saya yang nyambut jamaah nanti di Jeddah Insya Allah. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Ustadz. Jazakumullah. Iya, ayakum. Tapi alhamdulillah jemaah kita udah hadir. Total yang ikut serta sekarang ada 12 orang. Kita mulai untuk pembahasan daripada manasik umrohnya secara ringkas ya. Kebetulan saya menggunakan satu buah HP di sini. Jadi kalau saya keluar dari halaman ini seperti ini, kira-kira mempengaruhi gambar saya nggak? Atau gambar saya masih terlihat ya? Dapat terlihat. Terlihat Jelas. ya, baik. Uh, Jelas. Baik, kita baca panduan ringkas umrah ya. Saya buka dulu majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kita buka artikel yang terakhir saya kirimkan, yaitu panduan ringkas umroh, ya, atau panduan ringkas ibadah umroh. Di dalam panduan ringkas ibadah umroh yang kita posting terakhir ini, itu panduan ringkas langsung menggabungkan antara rukun, wajib, dan sunnah-sunnah di dalam melakukan umroh. Jadi panduannya itu yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan umroh secara langsung, begitu, dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Begitu. Nah, termasuk nanti di antara yang kita kerjakan ini, di dalamnya ada yang rukunnya, ada yang kewajiban-kewajibannya, dan langsung ada sunnah-sunnahnya. Jadi ibaratnya kalau kita sholat, ini langsung diajarin sholatnya dari takbiratul ihram, ya, atau wudhu dulu, saya dari wudhu, kemudian langsung takbiratul ihram, apa yang kita baca, kemudian apa yang dibaca ketika kita setelah takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, ruku, i'tidal, kemudian sujud sampai tahiyat akhir dan salam. Nah, ini metode daripada artikel yang kita tampilkan ini. Sebagai untuk tambahan daripada keterangan daripada artikel ini, ya, umroh tersebut ya memiliki 3 rukun. Mungkin artikel yang sebelumnya itu ada sebutkan, ya, memiliki 3 rukun dan memiliki ya 2 kewajiban. Ya, ini untuk agar kita gampang mengingatnya. Ibadah umroh tersebut ya adalah suatu ibadah yang sangat ringkas sebenarnya. Ya, sangat ringkas. Ya, hanya ada 3 rukunnya. 3 rukun umroh ini artinya kalau 3 perkara ini tidak dilaksanakan berarti umrohnya tidak sah. Apa itu yang 3 tersebut? Yang pertama adalah ihram. Ihram itu artinya kita niat melaksanakan umroh. Ya, niat melaksanakan umroh. Ya, ada niatnya. Itu niat kita memulai masuk ke dalam ibadah umrohnya. Kalau niat umroh mungkin dari Indonesia kita udah niat umroh gitu ya. Tapi niat kita memulai manasik, mulai rangkaian ibadahnya nih. Dari kapan kita mulai rangkaian ibadah tersebut? Nah, itu ya. Nah, niat kita akan memulai itu namanya adalah berihram. Ya, itu niat masuk ke dalam ibadah umrohnya. Nah, itu yang pertama ya, merupakan rukunnya. Kalau orang melewati nanti mikotnya nggak ada niat di dalam hatinya, ya nggak sah, nggak sah umrohnya begitu, karena ketinggalan niatnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pertama tadi adalah ihram, yang kedua adalah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, ini juga adalah rukun. Kalau orang umroh dia tidak melakukan tawaf ya sebanyak 7 kali, ya ini tidak sah umrohnya. Ya. Karena umroh tersebut rukunnya yang pertama tadi dia ihram, ya, niat melakukan umroh tadi ya, mulai masuk ibadah. Yang kedua dia tawaf, ya, yang ketiga setelah itu adalah sa'i. Jadi 3 itu rukun umroh. Sa'i yaitu berjalan dari Sofa menuju Marwah dan Marwah kembali ke Sofa ya sebanyak 7 kali, ya, sebanyak 7 kali. 1 kali ke Marwah itu dihitung 1 kali, dan Marwah ke Sofa kembali itu dihitung 2 kali. Nah, ini 3 perkara ini adalah rukun daripada umroh, yaitu ihram,
tawaf dan sa'i. Kemudian apa kewajiban-kewajibannya? Ya, yang pertama tadi darah rukunnya 3 buah, kewajibannya ada 2. Ya, kewajibannya ada 2. Yang pertama, ihram itu wajib dari mikot. Jadi kita memulai niat kita mulai masuk melakukan ibadah itu niatnya dipasang ya ketika kita ya berada di mikot. Ya, tidak boleh melewati mikot kalau belum berihram gitu ya. Berihram. Jadi ihramnya dimulai dari mikot. Jadi memulai dari mikot itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Kalau melewati mikot ya lupa misalnya kita memasang niatnya, maka kita harus kembali ya. Kita harus kembali ke mikotnya ya. Kembali ke mikotnya. Ya, karena mulai ihram tersebut dari mikot. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu untuk kembali ya dari pertengahan jalan kita masang niatnya, maka kita berarti meninggalkan kewajiban. Wajib bagi kita nanti membayar dam. Ya, membayar dam, menyembelih kambing untuk fuqara Makkah, dibagikan di Makkah. Nah, ini kewajiban yang kedua yaitu mencukur rambut. Ya, mencukur rambut ya. Mencukur rambut kalau laki-laki disunahkan membotakkan atau boleh juga dia memendekkan, dan bagi wanita cukup dengan memendekkan ya. Adalah dengan memendekkan sebanyak 1 ruas jari. Nah, itu 2 kewajibannya. Jadi ada rukunnya 3 buah dan ada kewajibannya 2. Ya, kalau digabungkan ya, hal yang penting harus kita lakukan dalam umroh ini ada 5 berarti. Ya, gabungan dari 3 tadi ya, ada 5. Yaitu yang pertama kita ihram. Ya, ihram itu adalah kita berniat ya memulai ibadah umrohnya. Ya, kemudian ihram tersebut yang kedua dilakukan di mikot. Ya, ini wajib. Ya, ihram tersebut dilakukan di mikot. Ya, kemudian kita menuju ke Ka'bah, ke Mekah ya, dan tawaf di Ka'bah. Ya, tawaf Ka'bah ini adalah rukunnya. Tawaf di Ka'bah, selesai tawaf ya kita kalau yang wajibnya aja ya harus sa'i. Ya, setelah sa'i kita tahallul, ya cukur rambut. Ya. Jadi ihram ya, kemudian ihramnya dilakukan di mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur rambut. Nah, inilah perkara yang wajib. Ya, seandainya seorang melakukan 5 perkara ini seluruhnya dalam umrohnya, maka umrohnya ya telah sah ya, dan tidak ada baginya ya suatu apapun yang harus dia bayar. Ya, dam segala macam kadang ada. Ya. Kemudian di samping yang hal yang rukun dan wajib tadi, yang 5 tadi, sisanya adalah sunnah. Ya, seperti sholat, ya, zikir-zikir yang dibaca, ya, dan kemudian sholat 2 rakaat setelah tawaf, ya, dan kemudian berdoa di atas bukit Safa dan Marwah, itu semuanya sunnah-sunnah atau mustahabat di dalam umrah. Baik. Jadi saya ulang kembali ya, rukunnya itu ada 3. Kalau rukunnya ini tidak dilaksanakan, maka umrahnya tidak sah. Jadi rukun ini hal yang harus dilaksanakan. Ya, dan kewajibannya ada 2, yaitu memulai ihramnya dari mikot dan kemudian mencukur rambut. Ya. Baik. Kalau kita telah paham ya, jadi ibadah umrah tersebut adalah seorang berihram, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i dan mencukur rambut. Maka dengan demikian telah selesailah umrohnya. Ya. Jadi cukup ringkas sebenarnya. Ibadah umrah tersebut cukup ringkas dan sederhana. Ya, yaitu saya ulang lagi, ihram, kemudian dia tawaf di Ka'bah, kemudian dia sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, lalu dia cukur rambutnya, maka selesailah ibadah umrohnya. Ya. Saya coba tanya dulu nih dari peserta. Mirza, coba diulang lagi Mirza. Apa saja itu rukun daripada umroh dan kewajibannya?
Bismillah. Rukun umrah itu ada terbagi menjadi tiga macam. Yaitu yang pertama ihram, yang kedua tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dan yang ketiga adalah sa'i. Ini rukun dari umrah. Adapun Ya. nanti wajibnya ditambah dengan tahallul. Itu San. Ya, wajibnya tahallul, satu lagi itu memulai ihramnya harus dari mikot. Iya, memulai ihram dari mikot sama mencukur rambut saat itu. Wajib. Ya, tahallul dengan mencukur rambut itu adalah Wajib. wajib. Nah, ya, jadi cukup ringkas ya. Itu sebenarnya bila umrah tersebut cukup ringkas. Ya, baik, sekarang kita akan menerangkan tentang panduan ya ibadah umroh ini ya, tanpa menyebutkan apakah dia rukun atau wajib atau sunnah, tetapi tata caranya adalah kalau ibaratnya kita sholat nih ya, kita mengajarkan tata cara wudhunya. Selesai wudhu dia kemudian menghadap kiblat, kemudian dia takbiratul ihram, apa yang perlu dibaca ya, kemudian dia ruku, apa yang perlu dibaca, kemudian dia i'tidal ya, berarti 3 lurus apa yang perlu dibaca, kemudian dia sujud, apa yang perlu dibaca, duduk atau duduk sujud sampai salam. Nah, kita akan menerangkan tata cara ibadah umroh ini seperti kita menerangkan sholat dengan bagaimana cara pelaksanaannya secara langsung gitu ya. Dari awal sampai akhir kita baca dari artikel ini. Baik, silakan Mirza dibaca panduan dan kas umroh. Panduan ringkas umrah. Sebelum berangkat, yang harus kita laksanakan yang pertama ialah menggunting kuku, yang kedua merapikan rambut dan kumis, dan yang ketiga mencukur rambut, ketiak, dan kemaluan. Ya. Baik. Nah, di sini kata penulis artikel ini, sebelum berangkat itu kita menggunting kuku, merapikan rambut dan kumis, rambut kita dan kemaluan. Ini semuanya adalah hal-hal yang dianjurkan gitu ya. Yang dianjurkan atau mustahab kita lakukan ya sebelum kita umroh. Ya, sebelum umroh ini adalah dalam rangka apa namanya, mempersiapkan diri kita dalam keadaan sesempurna mungkin sebelum beribadah. Ya, mempersiapkan diri kita sesempurna mungkin sebelum beribadah ya. Yaitu kalau kukunya panjang ya dianjurkan untuk kita potong dulu ya. Kemudian kalau ini merapikan rambut dan kumis ini ya, artinya mungkin kalau rambutnya nggak perlu, sebenarnya nggak perlu cukur ya, cukur rambut nggak perlu barangkali ya. Kumis barangkali kalau misalnya kumisnya panjang ya disunahkan untuk memotong kumisnya supaya keadaan kita tuh apa namanya bersih. Intinya itu aja ya, supaya keadaan kita itu bersih dan kita yang mengamalkan sunnah-sunnah yang biasa dikerjakan, mungkin sunnah-sunnah fitrah yang biasa dikerjakan ketika misalnya apakah misalnya menjelang kita mau sholat Jumat gitu ya, atau yang dilaksanakan ketika kita mau beribadah secara umum gitu ya, begitu. Jadi kalau mencukur rambut nggak perlu sebenarnya, merapikan rambut saja nih nggak perlu sebenarnya, mencukur rambut nggak perlu ya, tapi kalau kumis ya rapikannya kita potong gitu ya. Kemudian mencukur rambut ketiak dan kemaluan ya. Nah, ini juga dalam rangka kita merapi-rapikan diri, bersiap-siap untuk beribadah ya. Ini semuanya adalah mustahab. Ini kita lakukan biasanya sebelum berangkat itu kita lakukan di hotel atau di apartemen aja, apartemen sebelum kita berangkat ya. Begitu. Atau kalau mau merapikan dari rumah juga nggak masalah, sebelum kita berangkat ke Saudi kita rapi-rapi dulu kita karena kita mau beribadah ya. Nah, ya ini adalah hal-hal yang mustahab dilakukan ketika seorang mau beribadah. Lanjut. Ihram dan niat di miqat. Yang pertama ialah mandi, yang kedua memakai minyak wangi di badan, yang ketiga mengenakan pakaian ihram, dan yang keempat berniat dalam hati kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Baik, itu dulu. Allahumma. Ya, sebentar. Yang kemudian ihram dan niat di miqat. Nah, ini ya yaitu ihram. Ihram itu adalah seperti kita katakan tadi adalah memulai ibadah umrah tersebut, memulai niat untuk masuk ke dalam ibadah umrah.
Ya, itu namanya ihram. Jadi di sini beliau menulis mandi, ya mandi. Di sini beliau tuliskan kata-kata di mikot, ya di mikot mandi. Jadi disunahkan bagi kita sebelum melakukan umroh tersebut adalah untuk mandi. Ini karena Nabi SAW melakukannya. Ya, Nabi SAW diriwayatkan daripada beliau bahwasanya beliau sebelum melakukan umroh itu beliau mandi. Ya, mandi ini ya. Sebentar. Mandi ini ya itu disunahkan untuk kita lakukan di mikot dan boleh juga dilakukan di hotel ya atau di apartemen. Ya, boleh dilakukan juga di hotel atau di apartemen, khususnya kalau kita misalnya umrohnya tersebut pada saat-saat yang mungkin banyak orang yang melakukannya ya. Jadi karena tempat di mikot itu terbatas, ya maka kita dianjurkan untuk mandinya di apartemen saja karena lebih leluasa begitu ya, lebih luasa. Jadi boleh kita mandinya di apartemen, boleh di mikot. Tentunya kalau di mikot mandinya ya kalau jumlah jemaah kita itu tidak terlalu banyak, mungkin bisa kita mandinya di mikot. Yang jelas pasti ada antriannya dengan sekian banyak jemaah yang melakukan umroh pada saat yang sama. Ya, jadi kita boleh mandinya di rumah dan boleh di rumah, di hotel, apartemen dan boleh di mikot. Kedua, memakai minyak wangi di badan. Saya mohon maaf sambil minum ya. Yang kedua, memakai minyak wangi di badan. Ya, nah ini juga dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu disunahkan bagi kita ya setelah mandi kita memakai minyak wangi, tetapi minyak wanginya tidak boleh mengenai pakaian ihram. Ya, tidak boleh mengenai pakaian ihramnya. Ya, jadi hanya yang di semprot atau yang dioleskan minyak wangi itu adalah badan kita atau rambut atau jenggot kita. Ya, dan di sini sebagian ulama mengatakan hanya rambut dan jenggot aja. Ya, tetapi dari fiil dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau juga ya tempat-tempat yang penting yang agar jadi wangi juga beliau olesi seperti ketiak beliau ya juga diberikan minyak wangi sehingga apa? Tujuannya ini supaya seorang yang mau ibadah tuh badannya harum. Ya, kalau badannya harum tentu dia akan lebih semangat dalam ibadahnya, lebih khusyuk dan kemudian juga menyenangkan orang lain. Artinya kalau bau badannya busuk tentu mengganggu orang lain ibadah begitu ya. Nah, ini juga sebaiknya dia memakai minyak wangi tersebut, itu adalah sunnah daripada Rasulullah SAW. Tetapi ingat, tidak boleh minyak wanginya ya mengenai pakaian ihramnya. Karena pakaian ihram tersebut tidak boleh dikenai oleh minyak wangi gitu ya. Oh, ya, bentar Ustaz. Berarti Ya. memakai minyak wanginya di badan kan nanti kita pakai pakaian ihram jadi kena lah itu Ustaz. Iya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan pakainya di ini aja di rambut dan di jenggotnya itu enggak terkena. Kemudian kalau kita pakai di ketiak juga itu enggak terkena pakaian ihramnya. Ya, karena pakaian ihram tersebut dia bentuknya diselubungkan gitu ya. Diselubungkan di badan. Ya. Nah, kemudian juga kalau seandainya terkenanya setelah ya dengan sesuatu yang ada yang sudah menempel di badan itu enggak dihitung lagi. Yang dimaksud itu adalah menggunakannya ya setelah berihram, itu yang dilarang. Ya, setelah berihram. Nah. Jadi kalau dipakai itu sebelum berihram ya itu enggak masalah insyaallah. Ya. Nah. Kemudian ya untuk menghindari daripada pakaian ihram yang terkena itu tentunya
ya kita lebih banyakkan mungkin posisi pakai minyak wanginya adalah pada kepala, atau pakai jenggotnya atau di bawah ketiaknya. Ya, sementara bagian-bagian yang lain mungkin tidak begitu banyak, gitu ya. Baik, ini yang ketiga ya disunahkan. Yang kedua disunahkan kita memakai minyak wangi di badan ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenakan pakaian ihram. Ya, pakaian ihram. Untuk yang laki-laki pakaian ihramnya tersebut ya terdiri dari 2 helai kain yang sudah dikenal ya, sudah ma'ruf. Yaitu yang pertama untuk sarungnya dinamakan izar ya. Izar nanti tata cara makanya bisa kita lihat di video yang akan kita tayangkan. Ya, kemudian satu lagi yang diletakkan di badan bagian atas atau dinamakan dengan rida. Ya, rida. Ini khusus bagi laki-laki dan kemudian mencopot seluruh pakaian yang lain. Tidak boleh kita nutup kepala, tidak boleh pakai pakaian dalam, ya, dan pakaian-pakaian yang lain. Dan kita pakai hanya 2 jenis itu aja, yaitu pakai sarung ya yang terbuka ya, bukan sarung yang berbentuk rok pula. Kadang ada orang bikin berbentuk rok begitu ya, itu enggak seperti itu. Dia tidak lepas kedua ujungnya. Ya. Dan kemudian memakai bagian atasnya sebut dengan rida. Ya. Ini pakaian ihram. Adapun bagian wanita, pakaian ihramnya adalah pakaian yang biasa dia pakai untuk ibadah. Ya, atau pakaiannya sehari-hari. Ya, yang menutupi auratnya. Itu pakaian wanita nggak ada kekhususannya. Pakaian wanita tidak ada khusus pakaian ihramnya. Pakaiannya adalah pakaian apa yang dia pakai, yang bisa menutupi auratnya dan bisa digunakan untuk sholat. Ya, kalau pakaiannya kaum muslimah zaman dahulu ya itu udah langsung untuk sholatnya sekalian ya, bentuk aurat. Ya, tapi kalau pakaian kaum muslimah zaman sekarang kadang ya pakaian sehari-harinya kadang ada yang nggak nutup aurat. Jadi ketika sholat dia pakai lagi mukena dan segala macam gitu ya. Nah, jadi karena itu maksudnya pakaian sehari-hari yang bisa digunakan untuk sholat. Seperti ibu-ibu yang jilbabnya sudah dalam, itu udah cukup untuk pakaian ihramnya. Dan kemudian yang keempat berniat dalam hati. Nah, inilah dikatakan ihram tadi. Yaitu berniat dalam hati dan tidak dilafazkan, ya, tidak dilafazkan, ya. Jadi ketika dia hendak melaksanakan umroh itu, ya dalam hatinya sudah ya terbetik, ya sudah terbetik dalam hatinya ini dia mau pakaian ihram itu, atau dia ketika naik ke atas mobilnya itu sudah ada niatnya untuk ihram, ya. Dan kemudian mengucapkan ya labbaik Allahumma umratan, mengucapkan ya ucapan labbaik Allahumma umratan sesuai dengan apa yang mau dilaksanakan, yaitu kada dia ingin melaksanakan umroh maka dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ini adalah dalam rangka menampakkan ya melafazkan bentuk ibadah yang akan kita laksanakan. Karena kalau seandainya dia haji, lafaznya beda. Kalau dia haji, ya ada yang kalau hajinya ifrad, lafaznya labbaik Allahumma hajjan. Kalau dia haji kiron, labbaik Allahumma ya hajjan wa umratan. Nah, atau umratan wa hajjan. Kalau dia hajinya tamattu, dia cukup umroh saja labbaik Allahumma umratan. Nah, di sini kalau kita hanya mau umroh, yang kita lafazkan itu adalah labbaik Allahumma umratan. Ya, ini. Jadi berniat dalam hati, dan ini yang penting ya, dan kita ucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, kalau kita lupa berniat dan mobilnya udah berjalan meninggalkan mikot, nah ini ya yang tadi kita bilang kita harus kembali lagi karena meninggalkan suatu kewajiban. Ya. Kalau kita teruskan juga ya nggak apa-apa, tetapi kita akhirnya membayar dam ya, membayar dam. Tidak berdosa tapi diwajibkan membayar dam. Kemudian bila khawatir, selanjutnya bacanya bila khawatir ada halangan. Adalah Mirza baca. Bila khawatir ada halangan, maka membaca Allahumma mahid li haitsu habastani. Dan ketika menghadap kiblat membaca Allahumma hadhi umrah la ri'a fiha wa la sum'ah. Iya.
Nah, di sini ya tadi arti labbaik Allahumma marratan enggak ditulis di sini ya. Labbaik Allahumma marratan artinya labbaika itu saya penuhi. Jadi kalau misalnya kita memanggil ya fulan gitu ya, ya Muhammad. Nah, dia menjawab labbaika. Ya saya penuhi panggilanmu labbaik. Itu artinya adalah saya memenuhi panggilan kamu ya. Labbaika itu artinya saya penuhi panggilan kamu. Allahumma itu artinya ya Allah. Ini umrotan, itu melakukan umroh. Artinya arti labbaik Allahumma umrotan, saya penuhi panggilanmu ya Allah melaksanakan umroh. Ya, itu artinya labbaik Allahumma umrotan. Ya. Jadi umroh ini adalah panggilan Allah ya, panggilan Allah kepada kaum muslimin ya, untuk menziarahi Baitullahil Haram, melakukan ibadah di sana. Ya, maka kita ya menjawab dengan mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kemudian bila ada halangan, nah ini hukumnya sunnah ya, dianjurkan kalau misalnya khawatir ada halangan, ya dianjurkan mengucapkan Allahumma mahilli hasabastani, atau yang lebih lengkapnya ya bacanya itu adalah fa'in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Nanti kita kirimkan bacaan yang lebih lengkapnya ya. Fa'in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya. Yaitu kalau misalnya ya arti ucapan tersebut adalah ya jika menghalangi saya suatu penghalang atau menahan saya suatu yang menahan, maka ya tahallul saya ya adalah di mana engkau ya menahan saya ya Allah. Itu artinya ya, di mana engkau menahan saya. Yang menahan ini Bapak Ibu semua, ya kalau dahulu orang melakukan ibadah umroh atau haji, ya itu kadang-kadang perjalanan untuk melakukan ibadah umroh tersebut ada perompak-perompak di jalan. Ya ada perompak-perompak di jalan, ada kadang-kadang ya peperangan, ya ada kadang-kadang peperangan seperti dulu Rasulullah SAW ya ditahan oleh orang kufar Quraisy, tidak boleh memasuki Makkah ketika beliau ingin umroh, akhirnya beliau ya tahallul ya dan kembali ke Madinah, ya tidak jadi tidak menyempurnakan umrohnya dengan tawaf di Makkah karena dihalangi oleh kaum musyrikin dahulu. Nah, kalau kita membaca fa'in habasani habisun famahilli haitsu habastani ini, ya maka kalau kita misalnya terhalang, misalnya ternyata tentara atau polisinya melarang kita untuk masuk karena satu kepentingan tertentu, akhirnya kita nggak bisa menyempurnakan umrahnya, maka kita mencukur rambut kita dan kemudian kita memakai pakaian biasa lagi, dan kita tidak perlu ya untuk membayar dam, ya untuk membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Tapi kalau misalnya ya kita tidak membaca doa ini, maka ya wajib bagi kita untuk membayar dam dan kemudian juga ya melakukan umroh kembali sebagai umroh pengganti ini jika telah memungkinkan. Jadi ini kegunaan daripada doa ini ya. Nah, disunahkan kalau tidak baca doa ini ya tidak apa-apa. Ya, tidak baca ini tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita terhalang nanti di jalan, ya kita yang cukur rambut, akibatnya kita harus bayar dam gitu ya. Kemudian lanjut. Oh, udah sebentar sudah dibaca tadi ya. Kemudian membaca menghadap kiblat dan membaca Allahumma hazi umrah ya umratun la riya fiha wala sum'ah. Ya, ini membaca doanya apakah harus menghadap kiblat? Ini Allah alam saya nggak tahu dalilnya. Ya. Ini yang barangkali daripada beliau menulis ini dan daripada adab-adab berdoa saja. Ini boleh menghadap kiblat, boleh tidak ya. Tapi adab berdoa itu yang lebih utama tersebut kalau terangkan oleh Imam Qayyim lah dalam keadaan suci, dalam keadaan taharah, menghadap kiblat, tapi itu seluruhnya sifatnya adalah mustahab saja, tidak diwajibkan. Ya, artinya boleh kita baca doanya walaupun tidak menghadap kiblat. Di sini Allahumma hazi umratun la riya fiha wala sum'ah. Ya, ini karena Nabi SAW jika mengucapkan doa seperti ini ya. Yang artinya ya Allah, ini adalah umroh yang tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada ya sum'ah, yaitu keinginan untuk disebut-sebut orang dan dipuji-puji orang begitu ya.
Jadi, nah ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya yang namanya ibadah tersebut ya hanya niatnya hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbetik di dalam hati kita niat-niat untuk yang selain itu, karena itu bisa menyebabkan gugurnya amalan ibadah kita. Begitu. Lanjut. Dan yang kelima, dilanjutkan dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Kemudian dengan baca bacaan talbiyah ya, seperti yang telah dibaca tadi ya. Ini dibaca sepanjang jalan ya, sepanjang jalan ya sampai kita nanti ya memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, baru kita berhenti membacanya. Ya. Nah, ini bacaan ini artinya labbaik Allahumma labbaik. Kalau syarahnya mungkin nanti pada pertemuan yang lain. Ya, artinya labbaik Allahumma labbaik. Ya, labbaika seperti kita artikan tadi artinya adalah saya penuhi panggilanmu ya Allah, Allahumma ya Allah. Ya, saya penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik. Ya, di taukid lagi ini saya penuhi panggilan Allah dengan betul-betul memenuhi panggilan. Ya. Kemudian labbaika la syarika lak. Saya penuhi panggilanmu dan sesungguhnya tidak ada sekutu bagimu. Nah, jadi ini yang penting kita pahami. Kita melakukan ibadah umroh ini adalah dalam rangka menegakkan tauhidullah, dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu di sini ya kita ikrarkan ini sepanjang jalan ya, tidak ada sekutu bagimu. Ya, labbaik. Ya, labbaik la syarika lak labbaik. Ya. Labbaik ya, artinya saya betul-betul memenuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu. Kemudian innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya alhamdu ya ini pujian atas kesempurnaan ya, dan nikmah dan kenikmatan ya adalah milikmu. Semuanya adalah darimu dan kaulah pemiliknya. Ya, wal mulk, dan demikian juga kekuasaan. Ya. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya. Jadi di sini kata-kata la syarika lak ya sering diulang dalam rangka adalah menegaskan bahwasanya ibadah tersebut hanyalah semata-mata untuk Allah SWT saja dan tidak ada yang kita ibadati kecuali Allah saja. Nah, lanjut. 6. Bacaan talbiyah dilanjutkan sendiri-sendiri sampai dengan sebelum tawaf. Ya. Jadi bacaan talbiyah sendiri sampai sebelum tawaf, maksudnya ini ya adalah sampai kita melihat Ka'bah. Ya, sampai kita melihat Ka'bah. Kalau sudah terlihat Ka'bah, kita hentikan bacaan talbiyahnya. Jadi ketika kita ya masuk ke Masjidil Haram tersebut, ya kalau udah nampak Ka'bah sama kita, udah kita berhenti membaca talbiyahnya. Nah, ya. Kemudian Dan yang ketujuh ialah berwudu. berwudu. Nah, berwudu ini ya ini ketika kita nanti sampai di kota Mekah, kita berwudu dulu sebelum kita tawaf ya. Itu dilaksanakan ya sebaiknya di hotel atau di apartemen ya. Di hotel apartemen kita berwudu dulu sebelum kita melakukan tawaf, karena dari Madinah nanti ya kita akan ke kota Mekah, itu kita meletakkan barang-barang dulu di hotel dan di apartemen kita ya. Nah, setelah barang apartemen ya kita bersiap-siap untuk tawaf, kita berwudu, yang mau buang air segala macam ya. Kemudian berwudu, setelah berwudu baru kita akan melaksanakan tawaf ya, kita masuk ke Masjidil Haram. Lanjut. Masuk Masjidil Haram. Adab-adabnya ialah dengan kaki kanan terlebih dahulu membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Iya. Nah, masuk Masjidil Haram disunahkan sebagaimana masuk ke masjid-masjid pada umumnya. Ya, diantaranya membaca doa ini ya, dan ada doa-doa lain yang lebih panjang. Ya, silahkan juga dihafalkan seperti ya. Kita membaca Bismillah dulu, Bismillah. Ya, kemudian bersalawat. Ini semuanya sunnah ya. Bismillah. Ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kemudian Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kemudian juga membaca doa
A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya, ini disunahkan ketika masuk masjid manapun, apalagi masuk pada Masjidil Haram, dan mendahulukan kaki kanan untuk masuk, dan kalau mau keluar mendahulukan kaki kiri. Nah, ini sunnah-sunnahnya masuk masjid. Nah, lanjut. Tawaf keliling Ka'bah. Persiapan yang pertama ialah saat tawaf, laki-laki ittiba atau memakai ihram dengan posisi pundak kanan terbuka dan pundak kiri tertutup. Dan yang kedua, tawaf harus suci dari hadas besar ataupun kecil. Iya. Kemudian tawaf keliling Ka'bah, ya. Artinya setelah kita masuk Masjidil Haram, tadi untuk yang laki-laki, ya, tadi kita ketika kita memakai rida, pertamanya rida kita tutupin kedua bahu, ya. Nah, khusus untuk tawaf itu disunahkan bahu kanannya dibuka, namanya ittiba. Ittiba ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, para sahabatnya, ya. Jadi bahu kanan itu dibuka, ya, dan kemudian ujung ridanya ditutupkan ke bahu kiri, ya, ke sebelah kiri begitu, ya. Nanti akan nampak dalam videonya atau dalam gambarnya insyaallah. Dan ini ittiba ini hanya disunahkan ketika tawaf saja. Selain tawaf itu, ya, tidak disunahkan ittiba. Nah, jadi ya kadang-kadang banyak kesalahan jemaah kita itu dari hotel dia sudah dibukanya bahu kanannya. Ini salah, ya. Atau ketika setelah selesai tawaf masih tetap juga dibuka bahu kanannya. Dia sholat dalam keadaan bahu kanannya terbuka, dia sa'i dalam keadaan bahu kanan terbuka, ini salah. Ya, ini adalah satu kesalahan karena ittiba itu hanya disunahkan ketika tawaf saja. Ketika tawaf saja. Ya. Kapan kita ittibanya? Ketika kita akan memulai tawaf, yaitu ketika kita akan berjalan menuju Hajar Aswad. Ya, sebelum sampai di Hajar Aswad itu sudah kita buka bahu kanan kita. Ya, sudah kita buka bahu kanan. Jadi ketika kita mau berjalan menuju Hajar Aswad, ya, karena dari Hajar Aswad itu dimulai tawafnya. Nah, ketika berjalan menuju ke sana itu kita buka bahu kanannya. Ya. Kemudian tawaf harus suci dari hadas besar dan kecil. Ini adalah pendapat yang rajih, yaitu kita dalam keadaan bertaharah. Tawaf itu dalam keadaan bertaharah. Kalau sa'i tidak harus taharah. Ya, kalau berangkat dari mikot menuju Mekah itu tidak harus bertaharah. Boleh tidur, ya, boleh buang angin, atau boleh kencing di jalan. Ya, seandainya kita tidak berwuduk lagi, ya enggak masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa wudhu lebih bagus, itu pahalanya lebih besar. Tapi kalau tawaf itu wajib dalam keadaan bertaharah, ya, wajib dalam keadaan bersuci begitu. Ya, makanya kalau wudhunya batal, ya wudhu lagi. Ya, wudhu lagi kalau wudhunya batal sebelum kita tawaf gitu, ya. Ketika tawaf wudhunya batal, ya berwudhu dulu kemudian lanjutkan tawafnya. Ya, lanjutkan hitungannya. Ya, begitu. Nah, lanjut. Pelaksanaan. Yang pertama, mulai tawaf dari sudut Hajar Aswad apabila memungkinkan menciumnya, dan jika tidak, cukup mengusap atau dengan isyarat. Semuanya sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Iya. Kemudian mulai melaksanakan tawaf, ya. Melaksanakan tawaf itu mulai dari sudut Hajar Aswad. Nah, dari sudut Ka'bah atau rukun Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya, ya, mulai dari sana. Kemudian apabila memungkinkan menciumnya, nah, jika misalnya kita posisinya dekat dengan Hajar Aswad, disunahkan bagi kita untuk menciumnya. Ya, tapi kalau posisinya jauh, ya cukup bagi kita dengan mengisyaratkan dengan isyarat tangan gitu, ya. Tangan kanan saja, bukan kedua tangan, ya. Cukup isyaratkan saja sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya. Begitu. Lanjut. Yang kedua, untuk laki-laki melakukan raml atau lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Tidak ada bacaan khusus, bisa membaca Al-Quran, doa, ataupun zikir. Jangan tawaf di dalam Hajar Ismail. Iya. Kemudian untuk laki-laki, ya, disunahkan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, ya. 3 putaran pertama ketika dia lakukan ibadah umroh ini, ya. Nah, ini khusus ibadah umroh ketika melakukan ibadah umroh. Kalau misalnya dia, ya, tawafnya bukan tawaf dalam ibadah umroh, seperti tawaf sunnah aja,
ya itu tidak disunahkan dia bagi dia lari-lari kecil ya. Nah, ini jika memungkinkan ya, jika memungkinkan artinya ada tempatnya lapang kita bisa lari, kita lari. Ya. Tapi kalau tempatnya sempit, banyak orang, kita lari nanti bisa menyakiti orang, nggak boleh lari. Ya, jalan biasa saja. Ya, karena menyakiti orang itu hukumnya haram. Sementara lari-lari ini sunnah. Tentunya menghindari yang haram lebih diutamakan daripada melakukan suatu amalan yang sifatnya mustahab. Anjuran gitu ya. Tapi kalau misalnya kita membimbing, ada bapak-bapak, ada orang tua yang bersama kita jaga, atau ada perempuan-perempuan yang kita harus menjaganya, nggak bisa kita tinggal. Nah, kalau seperti itu nggak usah lari, ya. Kita lebih utamakan juga untuk menjaga orang-orang lemah tersebut kalau memang kita butuhkan untuk menjaganya, begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya sendiri, ya, dan misalnya yang wanitanya bersama rombongannya sama yang wanita, bisa mereka jaga diri dan kita memungkinkan untuk lari, ya silahkan lari 3 kali putaran, begitu ya. 3 putaran pertama. Kemudian tidak ada bacaan khusus, ya tidak ada bacaan khusus selama ini ya, selama tawaf ini nggak ada bacaan khusus. Oh, tawaf pertama bacanya ini, tawaf kedua bacaan ini semuanya adalah daripada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, tidak boleh kita mengkhususkan satu bacaan karena tidak ada pengkhususannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Boleh baca doa apa saja, boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran. Nah, tapi dianjurkan kita banyak ya berdoa, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Jadi jangan diam saja ketika tawaf. Ya kalau diam itu rugi kita ya. Nah, karena semua rangkaian daripada ibadah ini adalah dalam rangka berzikir, dalam rangka mengingat Allah SWT. Karena itu perbanyak zikir, doa, atau baca Al-Qurannya. Nah. Kemudian jangan tawaf di dalam Hijr Ismail, ya. Jangan tawaf dalam Hijr Ismail. Jadi ketika kita mutar itu jangan masuk ke celah ya antara Ka'bah ya dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail tersebut adalah bagian daripada Ka'bah juga. Ya, Hijr Ismail tersebut itu sebenarnya adalah bagian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pondasinya sampai ke sana. Ya, tetapi karena orang-orang Quraisy zaman dahulu mereka kurang hartanya ya untuk membangun Ka'bah secara sempurna, maka sebahagiannya itu tidak mereka bangun sehingga tertinggal. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam Hijr Ismail itu berarti dia tidak menyempurnakan mengelilingi Ka'bahnya, karena Hijr Ismail termasuk bagian daripada Ka'bah. Jadi kalau untuk tawaf itu harus sempurna mengelilingi Ka'bahnya, harus di luar Hijr Ismail tersebut memutarinya ya. Nah, jadi kalau dia masuk ke dalam Hijr Ismail kemudian tembus ke celah yang di sebelahnya lagi, maka itu tidak sah hitungan tawafnya yang satu itu. Harus dia ya tambah lagi. Ya kalau misalnya dia hitungan kedua kemudian dia masuk Hijr Ismail, ya berarti dia masih satu yang sempurna baru. Berarti ulang lagi hitungan keduanya. Begitu. Lanjut. Ada pertanyaan, Sat, boleh, Sat? Iya, silakan. Masalah yang kedua nih. Berarti kalau ketika tawaf kita boleh doanya itu dengan berbagai bahasa, terserah bahasa kita aja. Iya, boleh. Nah. Dan untuk lari-lari kecil tadi itu berarti cocoknya buat para jomblo aja itu sana. Iya. Nah, karena kalau tanggungan tuh pasti ngikut tanggungan ya sana. Iya, nah, betul. Nah. Lanjut. Dan yang ketiga, sampai di rukun yamani, kalau bisa usap rukun yamani, usaplah. Jika tidak ada lambaian tangan. Nah, iya. Jadi pas di rukun yamani disunahkan adalah mengusap rukun yamani karena rukun yamani tersebut merupakan ya bagian daripada Ka'bah ya yang bagian asli daripada Ka'bah yang dibangun begitu ya. Dan kemudian dan itu karena Nabi SAW ya mengusap daripada rukun yamani tersebut. Diusap saja ya. Diusap saja dan tidak dicium ya. Kemudian kalau misalnya kita jauh juga tidak disunahkan melambaikan tangan. Yang melambaikan tangan ini hanya ketika melewati Hajar Aswad saja ya. Nah, ingat dari awal-awal kita manasik ya, kita melakukan perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, ya sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Tata cara menyempurnakannya adalah ya kita lakukan apa yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidak melambaikan tangan, kita juga tidak melambaikan tangan ya. Nah, kemudian dan mengusapnya rukun yamani tersebut kalau berdesak-desakan ya jangan ya.
lebih baik kita langsung lewati saja. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa antri ya agak lapang, kemudian kita usap itu ya adalah suatu hal yang lebih baik ya, yang bagus menambah pahalanya. Kemudian Dan yang keempat, antara rukun yamani dan hajar aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ya, ya disunahkan antara rukun yamani dan hajar aswad membaca ya doa ini yang merupakan potongan daripada Al-Quran, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya ya Rabb kami, ya berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jauh dan jagalah diri kami dari api neraka, dari azab neraka. Lanjut. Langkah 1, 3, 4 dilakukan 7 kali putaran. Langkah 2 hanya untuk putaran 1 sampai 3. Iya. Jadi 1, 2, 3 yaitu dilakukan 7 kali putaran. Ya, maksudnya di sini adalah ya kita hitungan tawaf berikutnya dimulai lagi dari Hajar Aswad kembali ya. Yang nomor 1 mulai tawaf dari Hajar Aswad ya. Untuk putaran keduanya juga dari situ kita hitung ya. Kalau sudah sampai ke Hajar Aswad lagi, berarti sudah 1 putaran. Ya, yang kedua ya sampai Hajar Aswad lagi 2 putaran dan seterusnya sampai 7 kali putaran gitu ya. Sampai 7 kali putaran. Nah, kemudian adapun yang lari-lari kecilnya itu hanya untuk 3 putaran pertama saja. Ya, lari kecilnya 3 putaran pertama saja. Nah, ya, lanjut. Keterangan, selain hajar aswad dan rukun yamani tidak diusap, bila batal wudhu harus mengambil wudhu dan melanjutkan jumlah sisa putaran. Setelah selesai tawaf, bahu kanan kembali ditutup dengan kain ihram. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan tadi ya. Jadi yang disunahkan untuk diusap itu hanya hajar aswad ya dan rukun yamani. Kalau hajar aswad lebih banyak lagi disunahkan. Ya, dicium ya atau diusap dengan tangan ya atau disentuh dengan tongkat atau dilambaikan tangan dari jauh. Adapun rukun yamani hanya disunahkan diusap saja. Ya, begitu. Kemudian ya bagian-bagian lain daripada Ka'bah tidak ada sunahkan diusap. Bahkan kalau mengusapnya meyakini ada suatu keutamaan jadi bid'ah dia. Ya. Jika batal wudhu sudah kita terangkan tadi ya, dan tempat wudhu itu ada di sudut-sudut. Ya biasanya kita kalau wudhu itu kita pergi ke tempat air zam-zam. Ya di sudut-sudut itu ada tempat yang situ dibolehkan untuk kita berwudhu di sana. Ya berwudhu sana menggunakan air zam-zam. Ya di pojok-pojok daripada bagian dinding dalam daripada Sidil Haram tersebut. Ya nanti akan kita tunjukkan insyaallah lokasinya. Kemudian lanjut. Salat di makam Ibrahim. Di makam Ibrahim kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, lanjut. Yang kedua, salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim atau bisa di mana saja di Masjidil Haram. Dan yang ketiga, rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua salat Al-Ikhlas. Iya. Jadi setelah kita selesai ya putaran ketujuh ya. Pada putaran ketujuh kita nggak beri isyarat lagi ya. Pada putaran ketujuh kita tidak beri isyarat lagi. Beri isyarat itu sampai memulai putaran ketujuh saja. Jadi itu memulainya ya. Mulai ketujuh kita angkat tangan. Ya, Allahu Akbar. Ya, kemudian kita putar. Selesai putaran kita tidak isyarat lagi. Kita ya menuju ya, arah makam Ibrahim ya. Dan mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Kemudian disunahkan bagi kita salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu artinya kita menghadap Ka'bahnya dari belakang makam Ibrahim tersebut. Makam Ibrahim ini adalah ya batu yang digunakan Nabi Ibrahim dulu sebagai batu pijakan beliau untuk membangun Ka'bah. Ya Ka'bah itu sebagaimana seorang membangun dinding ya, dinding Ka'bah itu. Cara bangun dinding itu kan kalau masih rendah dindingnya nggak perlu tambahan batu pijakan ya. Tapi tatkala kita bangun lebih tinggi tentu kita perlu sesuatu untuk menopang badan kita untuk bisa kita membangun yang di atasnya lebih tinggi begitu ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dulu menggunakan batu itu untuk beliau membangun yang lebih tingginya ya dinding daripada dinding Ka'bah.
dan batu tersebut kemudian ya ada di situ jejak kaki beliau, ya, dan itu merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana makam Ibrahim tersebut akan senantiasa ada, ya. Dan kemudian ya dulunya batu itu menempel di dinding Ka'bah. Kemudian oleh Umar bin Khattab agar tidak menghalangi orang tawaf, beliau geser agak lebih ke belakang, ya, dengan sampai posisinya yang sekarang gitu ya. Nah, kita disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim tersebut, ya. Dan kalau seandainya tempat ada ya kelapangan di sana tidak menghalangi orang tawaf, ya kita sholat. Tapi kalau seandainya tempat sudah penuh, ya kita sholat di bagian manapun di dalam Masjidil Haram, ya 2 rakaat. Kemudian disunahkan baca yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas, ya. Ini semuanya adalah sunnah, ya, di dalam selesai kita tawaf. Nah, lanjut. Minum air zam-zam. Minum air zam-zam dengan membaca basmalah, berdoa apa saja yang diinginkan dan diakhiri dengan hamdalah. Lalu air zam-zam disiramkan ke kepala. Ya, dan semua ini hukumnya adalah sunnah, ya, disunahkan, mustahab, ya, amalan yang mustahab itu selesai kita sholat tadi, sebelum kita sa'i kita minum air zam-zam dulu, ya. Nah, lanjut. Ke Hajar Aswad. Kembali ke Hajar Aswad dan sentuh lagi Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, cukup dengan melambaikan tangan saja. Kedua-duanya dilakukan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ya, ini ketika kita selesai daripada ini, ya, menyiramkan air ke kepala, ya, disunahkan kita kembali ke Hajar Aswad dan menyentuhnya. Tapi perkara ini ya dari pengalaman kita sangat sulit dilakukan, ya, sebaiknya nggak usah dilakukan, ya. Sebaiknya tidak usah dilakukan dikarenakan sangat berdesak-desakan dan bisa ya membahayakan, ya, dari kita. Jadi kalau misalnya keadaannya lapang, misalnya ada polisi yang mengatur, ya, kita bisa untuk menyentuhnya, ya, itu disunahkan kita kembali ke Hajar Aswad. Tapi kalau seperti kondisi yang orang berdesak-desakan di sana, sebaiknya nggak usah. Dari kita selesai menyiapkan air kepala, langsung kita menuju ke mas'ah, ke tempat sa'i saja. Nah, lanjut. Sa'i di Safa dan Marwa. Tidak harus wudhu. Iya. Yang pertama, apabila telah mendekati Bukit Safa, maka kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Bacaan di atas hanya dibaca 1 kali saja. Iya. Ya, jadi ketika kita nanti selesai minum zam-zam, menyiramkan air kepala, ya, dan untuk kembali ke Ka'bah yang sudah jelas itu ke Hajar Aswad sudah jelas itu sangat sulit, kita langsung menuju ke Safa dan Marwah. Kita ke Safa dulu, ya, ke Safa dulu. Tidak harus berwudu, ya. Tidak harus dalam keadaan berwudu. Ya, beda dengan tawaf tadi, kalau tawaf harus dalam keadaan berwudu. Kemudian kita berjalan, nanti ada petunjuknya sana, ya, ila mas'a tulisannya, ya, atau tu mas'a. Kemudian kita berjalan ke Bukit Safa dulu, ya, biasanya kita tuh ke arah kanan itu, ya, ke arah kanan nanti. Ke arah kanannya Bukit Safa. Ketika udah mendekati Bukit Safa itu kalau yang kita tawafnya itu adalah di lantai yang bisa dekat ke Ka'bah itu, ke tawaf itu, ke matuf itu, ya, itu kita akan bisa melihat Bukit Safa itu, ya, masih ada bentuk gundukan batu-batunya, ya. Ada gundukan batu-batunya. Nah, ketika kita mendekati kaki daripada Bukit Safa itu, kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita yatamar fala junaha alayhi yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, ya. Kita lanjutkan. Ya, ini bacaan, ya. Setelah membaca doa di atas, maka kita membaca Nabda'u bima bada'allahu bih. Ya, setelah membaca daripada, ya, potongan daripada ayat di atas, ya, maka kita membaca, sunahkan baca nabda'u bima bada'allahu bihi, yaitu kita mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Karena Allah SWT dalam Al-Quran dan Tasawwur ini menyebutkannya mulai dengan sofa dulu. Inna sofa, ya, wal marwata. Maka Allah Ta'ala mulai dengan sofa dulu, maka kita memulai sebagaimana Allah
dalam Al-Quran ya memulai dengan sofa dahulu. Ya, nabda'u bima bada'allahu bihi. Ya, dan ini juga yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ya, ketika akan sa'i, beliau membaca nabda'u bima bada'allahu bihi. Kemudian Yang ketiga, setelah di atas bukit Safa, lalu menghadap Ka'bah dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Baca sebanyak 3 kali, berdoa apa saja di antaranya. ya, nah ini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya, jadi jangan kita buru-buru. Ya, jangan buru-buru ya ingin cepat selesai saja. Ya, boleh kita nggak baca doa ini juga nggak apa-apa. Ya, bisa cepat selesai ya, cuman kan sayang ya udah jauh-jauh datang ada tempat yang mustajab untuk berdoa kita nggak gunakan untuk berdoa. Padahal doa di situ itu adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disunahkan bagi kita ya ketika kita naik ke atas bukit Safa, jadi kita ada naiknya gitu ya, karena bukitnya memang ada, kita naik ke atas bukit itu kemudian kita menghadap ke Ka'bah. Ya, menghadap Ka'bah dan sekarang Masya Allah kalau dulu-dulu kadang agak tertutup ya oleh tiang-tiang. Sekarang alhamdulillah tiang-tiang itu sudah dipindahkan ya sehingga kalau kita dari Bukit Safa itu sangat jelas melihat ke Ka'bahnya ya sangat jelas. Ya alhamdulillah. Nah, kita angkat tangan ya angkat tangan kemudian menghadap ke Ka'bah kemudian kita baca ya bacaan ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya walillahil hamd la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Dan la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah sama al-ahzaba wahdah. Setelah itu kita berdoa. Ya, misalnya Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, atau Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, atau doa yang lainnya. Ya, semua doa yang kita hafalkan ya yang mau kita doakan ya boleh dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa Indonesia. Ya, tentunya lebih utamanya adalah kalau ada doa-doa yang warid daripada hadis-hadis atau dalam Al-Quran dalam bahasa Arab itu lebih utama untuk kita baca. Apalagi yang mau kita baca itu sesuai pula dengan yang kita inginkan begitu ya dibaca. Ya kalau enggak boleh bahasa Indonesia ya boleh bahasa Indonesia. Nah, setelah kita berdoa, kita ulang lagi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya, kemudian kita berdoa lagi. Ya, setelah berdoa, kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu, dan seterusnya. Dan berdoa lagi. Jadi dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, semua ini adalah hal-hal yang mustahab. Ya, semakin banyak doa yang kita baca tentu semakin ya besar peluang Allah SWT akan mengabulkan doa kita, akan memberikan banyak-banyak kebaikan kepada kita ya. Jadi penting nggak usah buru-buru ya, santai saja beribadahnya, nggak ada yang perlu dikejar ya. Nah, kemudian lanjutkan 4. Berjalan ke Marwah sambil zikir ataupun doa. ya. Ya, jadi tetap ya, ketika tawaf tadi dianjurkan berzikir berdoa, demikian juga sa'i antara Safa dan Marwah juga dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Nah, ya bebas, tidak ada keterikatan di dalam doanya, doa tertentu. Kemudian 5. Bila ketemu tanda hijau, untuk laki-laki berlari-lari kecil sampai tanda berikutnya. Bacaan di antara kedua tanda hijau, Rabbi ighfir warham, innaka antal a'azzul akram. iya. Nah, ini disunahkan untuk membacanya ketika kita berlari antara 2 tanda hijau tadi ya. 2 tanda hijau tersebut adalah bagian daripada antara Safa dan Marwah yang dikasih tanda sekarang dengan lampu hijau. Ya, dikasih tandanya ya, karena Nabi SAW dulu dan para sahabatnya juga berlari-lari ya di tempat tersebut. Ya, lari-lari di tempat tersebut, maka kita juga disunahkan untuk lari-lari di tempat tersebut. Nah, bagi yang laki-laki saja ya, bagi laki-laki. Perempuan tidak disunahkan baginya lari-lari. Dan kemudian kalau dia membawa orang tua atau yang lemah-lemah juga takut ketinggalan,
ya juga tidak disunahkan bagi dia untuk berlari, tapi lebih baik bagi dia berjalan membimbing orang-orang yang lemah tadi. Ya, tapi kalau misalnya tidak dikhawatirkan, ya maka disunahkan bagi laki-laki untuk lari. Nah, kemudian Yang keenam, sampai di Marwah maka baca bacaan yang sama dengan di Safa sambil menghadap Ka'bah. ya yaitu doa yang tadi, ya doa yang nomor 3 tadi. Nah, ya. Yang ketujuh, turun lagi ke arah Safa untuk hitungan kedua, begitu seterusnya sampai 7 kali. Maka sa'i berakhir di Marwah. Iya, kalau cara menghitungnya dari Safa ke Marwah itu 1 kali, kemudian dari Marwah ke Safa itu 2 kali, maka pasti terakhirnya di Marwah. Nah, ya 7 kali di Marwah. Jangan dihitung satu lingkaran penuh ya, satu tawaf itu ya satu sa'i itu adalah Safa ke Marwah, Marwah Safa lagi, hitung 1 kali. Ini adalah salah, ya kesalahan. Nah, lanjut. Tafadhol. Mencukur rata rambut lebih afdal mengundulkannya. Iya, bagi laki-laki ya laki adalah lebih afdal menggundulkannya. Nah, karena Nabi SAW mendoakan kerahmatan bagi orang, rahmat bagi orang yang mencukurnya, menggundulkannya dilakukan sampai 3 kali. Allahumma arham al-muhallikin, kata Nabi SAW. Sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, yang mendekkan juga Rasulullah. Rasul doakan lagi yang mencukur, yang menggundulkan, Allahumma arham al-muhallikin sampai 3 kali. Baru yang keempatnya Nabi SAW menambahkan wal muqassirin. Jadi lebih afdal menggundulnya. Kalau wanita tadi adalah rambutnya ya dikepang 2, kemudian ya atau dibagi 2, kemudian ujungnya aja yang dipotong sebanyak 1 ruas jari begitu. Ya, ada tahallul ini lebih baik jangan tahallul di tempat di Marwah itu ya, karena di sana ada orang yang menawar-nawarkan gunting, ya itu tidak bagus. Ya, karena kita tidak susah melakukan cukur rambutnya dengan sempurna, dan tempatnya berdesakan, juga guntingnya kecil, ya dan juga itu adalah perbuatan yang oleh pemerintah Saudi itu tergolong ilegal ya. Karena tempat cukur sudah disediakan. Lebih kita nanti bercukurnya adalah tidak tempat cukur yang sudah disediakan. Ya kita bayar ya 10 real atau sampai 15 real per orang per kepala ya. Nah, kemudian Keluar Masjidil Haram, keluar dengan mendahulukan kaki kiri dengan membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. iya. Ya. Nah, dan kemudian kalau kita keluar Masjidil Haram disunahkan sebagaimana kita keluar masjid membaca Allahumma as'aluka fadlik. Dengan tahallul tadi berarti kita telah selesai daripada melakukan ibadah umrah kita ya, dan dengan tahallul seseorang kemudian dia kembali boleh melakukan hal-hal apa yang tadi dia dilarang ketika melakukan ihram ya. Mahdzuratul ihram ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hal-hal yang dilarang dilakukan di dalam ihram. Nah, ya. Tapi sebelum kita akhiri ya, hari ini kita mohon maaf ya agak agak lebih kepanjangan ya. Daripada biasa kita jam 9.15, sekarang mungkin kita sampai 9.30. Sebelum kita tutup saya silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, saat pertama kali melihat Ka'bah kita berdoa Allahumma antas salam, ya disunahkan. Ketika kita melihat Ka'bah kita ya mengucapkan ya Allahumma antas salam wa minkas salam fahyina rabbana bisalam. Nah, jadi terima kasih atas masukannya. Nah, silakan ada lagi. Ada pertanyaan? Bu Asmira ada pertanyaan, Bu? Pak Agus? Belum ada, Ustadz. Belum ada ya? Belum, Baik. Ustadz. Ya, Halwi ada pertanyaan? Ada Ustadz. Itu kan di penjelasan tadi Ustadz, ketika kita keluar masjid kita ada membaca doa yang disunahkan saat hari itu masuk masjid ataupun keluar Masjidil Haram. Iya. Nah, mungkin yang Anda tanyakan itu sebenarnya batas kita masuk masjid di Masjidil Haram itu apakah tiang-tiang yang di luar itu Ustaz, atau di dalam masuk pintu itu Ustaz? Kita masuk jauh ke dalam dulu gitu. Apakah batasnya yang mana gitu Ustaz? Kayak misalnya ada perluasan Masjidil Haram. Nah, itu masuk bagian inti masjid atau gimana Ustaz? Iya, kalau untuk Masjidil Haram Makkah ini ya wallahu alam adalah masuk bangunannya. Ya, kalau Masjid Haram Madinah itu gerbangnya,
pintu pagarnya. Berarti kalau di Masjidil Haram ini yang masjidnya itu misalnya bukan yang pagar kayak di Madinah itu saja. Iya, Berarti gitu. bangunannya. Nah, bangunannya. Karena yang apa itu adalah halamannya gitu ya. Nah, Itu aja, kemudian Ustaz. ya ada doa Allahumma imanan bika sebelum mulai tawaf ini tidak warid daripada sunnah ya, tidak ada sunnahnya. Baca Allahumma imanan bika sebelum tawaf tidak disunahkan. Ya. Kemudian apakah termasuk wanita bisa pakai minyak? Tidak, wanita tidak disunah, bahkan dilarang pakai minyak wangi ya. Wanita tidak boleh memakai minyak wangi ya. Tidak boleh memakai minyak wangi. Yaitu haram baginya memakai minyak wangi ketika mau melakukan umroh ya. Nah, tidak boleh. Ini wanita ini sunahkan memakai minyak wangi itu kalau ya untuk suaminya itu ya disunahkan ya. Nah, tapi kalau untuk ini jangan ya, tidak boleh ya. Kemudian Bismillah, Afwan mau bertanya tadi sedikit ketinggalan. Tadi disebutkan perbolehkan mandi layaknya mandi janabah setelah ambil mikot. Maksudnya itu mandi tempat mikot, akan tapi bukankah setelah kita berihram tidak boleh pakai wangi, sedangkan sabun dan sampo seringnya aromanya wangi. Iya. Tadi kita mandinya sebelum ihram itu. Ya sebelum ihram walaupun di mikot tapi kita belum ihram. Ya mandi dulu. Nah, itu kita belum dikatakan ihram ya. Belum dikatakan ihram. Kita ihram itu kalau sudah kita berniat dalam hati dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Itu udah. Itu pas ihram itu. Ya itu sudah ihram kita berarti. Kalau kita belum mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya itu belum dikatakan kita ihram. Ya belum dikatakan kita ihram ya. Jadi mandinya walaupun mandinya di hotel atau mandinya di mikot, ya itu boleh mandi pakai sabun, pakai sampo boleh, enggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya kita setelah sampai di Mekah, itu jangan mandi lagi dengan pakai yang harum-harum tadi. Ya. Karena kalau di Mekah berarti kita sudah ihram. Tapi kalau di mikot sebelum ihram itu, ya itu sesaat seperti sebelum ihram itu masih boleh. Kemudian ya untuk penutup wajah bagi wanita, bolehkah menggunakan sehelai kain sifon yang tipis seperti sapu tangan takkan di kepala yang dijuntai ke bawah kemudian diberi jarum atau peniti untuk menjepitnya? Ini nggak boleh ya. Menutup wajah bagi wanita ini harus dari jilbabnya, ya harus dari jilbabnya yang sudah apa namanya? Misalnya jilbab itu menggunakan 2 lapis kain misalnya, itu boleh 1 buah dia tutupkan ke depan gitu ya. Coba dia tutupkan ke depan ya. Kalau misalnya jilbabnya itu bukan 2 lapis kain, maka bagian sampingnya aja tuh dia tutupkan ke depannya gitu ya. Nah, tapi kalau apa namanya kain yang tersendiri ya yang dijahitkan atau yang dihubungkan ini adalah sama dengan niqab. Karena niqab itu atau cadar itu adalah kain yang dihubungkan dengan jilbab seorang wanita. Ya. Tapi kalau misalnya jilbabnya itu sudah misalnya ada berapa lapis, satunya ditutupkan ke depan itu boleh. Nah, ya dan bagi wanita ya tidak boleh bagi dia menutup wajahnya dengan cadar tadi dan juga tidak boleh memakai sarung tangan ya untuk ketika melakukan ketika ihram melakukan ibadah umrahnya. Nah, ada pertanyaan yang lain? 3 menit lagi kita setengah 10 insya Allah akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Pak Giatno ada pertanyaan Pak? Untuk sementara enggak Pak, ini ada nganu tadi agak terlambat karena ada Bukan. udah enggak. Ya, enggak apa-apa Pak. Nah. Pak Maizul gimana Pak? Ada pertanyaan Pak? Suaranya di dulu Pak. Pak Maizul suaranya bisa. Ya silakan Pak Maizul. Sementara sih belum Ustaz. Belum ya? Sudah siap tuh berangkat Pak ya? Ya, sudah siap. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita segera uruskan. Sebenarnya ini ya seperti saya bilang tadi karena ini pemberangkatan perdana setelah awal musim umroh, setelah musim haji. Jadi ya, itu kita beli tiketnya agak terlambat sedikit ya. Nah, kita takut visa tidak keluar nanti tiket kita hangus. Itu aja sebenarnya kendala.
Kalau udah umroh-umroh bulan Agustus atau September dan lain itu, kita jauh-jauh hari udah bisa beli tiketnya Pak ya. Nah, tapi insya Allah ya, kita 10 hari sebelum berangkat udah kita beresin semua. Ya, jangan khawatir. Tanggal 25 ya Ustaz. Kita berangkat insya Allah tanggal 25 Pak. Sesuai rencana Pak. Ya, Alhamdulillah. Amin. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Halwi ada pertanyaan Wi? Cukup Ustaz. Cukup ya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan kita cukup dulu sampai sini. Ya, yang penting Bapak dan Ibu kita yang akan berangkat umroh jangan lupa ya jaga kesehatan. Ya, kalau ada buku-buku umrohnya terjemahan bahasa Indonesia tetap dibaca-baca juga ya, dibaca-baca juga. Ya, karena apa yang kita sampaikan di sini itu nggak lebih dan nggak kurang pasti ya hampir sama juga lah dengan apa yang diterangkan di buku-buku umroh tersebut. Yang penting ya apa yang diterangkan itu adalah atau yang kita baca itu buku-buku umrohnya yang ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Ya, dan kedepannya kita akan tetap ada Zoom ya untuk persiapan-persiapan keberangkatan kita ya hingga keberangkatan nanti insya Allah Ta'ala. Demikian saya akhir dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, dan kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau keluar.